kita terima dulu Ustadz. Ada salah satu penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abdullah di Kaju. Masya Allah. Abdullah, boleh langsung ditanyakan kepada Ustadz jika ingin bertanya, konsultasi, silakan. Naam, afwan Ustadz, bagaimana menyikapi tentang khitbah dan dalam proses penantian hari H, namun penuh dengan was-was baik si ikhwan dan si akhwatnya. Dan apakah chattingan dalam penantian hari H itu dibolehkan? Was-wasnya kenapa nih was-was? Gimana? Was-wasnya kenapa tuh was-was? Kok bisa jadi was-was? Mungkin ada angin-angin dari orang-orang lain gitu Ustadz. Oh, ada pembatalan seperti itu. Tentang kepribadian kita mungkin. Taib. Masya Allah, jazakallah khairan. Barakallahu fiik Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Taib, wa fiikum barak ya akhi Abdullah. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Taib. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara-saudaraku muslimin dan muslimat dan kepada teman-teman yang ingin menikah. Jadi ketika seorang laki-laki yang ingin menikah, kan itu ada proses yang namanya proses nadhar. Nadhar itu melihat pasangan yang akan dia nikahi. Maka si laki-laki yang akan menadhar seorang wanita, itu minimal wanita yang akan dia nadhari tersebut atau akan dia lihat tersebut adalah wanita-wanita yang memang mungkin sudah ada niat kuat untuk dia menikah dengannya. Ya, sehingga ketika dia melihat hanya untuk menambah daripada keinginan yang kuat tadi. Nah, begitu juga si wanita ketika dia akan menerima seorang laki-laki melihat dirinya, setidaknya dia juga sudah siap untuk menerima dia sebagai calon pemimpinnya. Kan sebelum terjadinya pernikahan nazar itu kan ada bentuknya ta'aruf. Iya. Ya mungkin pembagian CV lah, pembagian biodata dan sebagainya. Seorang laki-laki siap ingin wanita yang tingginya sekian, berat badan sekian, warna kulitnya sekian. Iya, ketika lihat biodata ternyata yang dia inginkan tingginya nggak ideal misalnya, ataukah misalnya berat badannya tidak ideal, ataukah misalnya warna kulitnya tidak ideal, ya udah dia mundur. Jangan lakukan lain aja deh dekakeh. Ya jangan. Jadi ketika dia akan melihat seorang wanita adalah orang yang memang kemungkinan besar dia akan menjadi kayak gitu. Nah begitu juga si wanita. Faham ya? Ini satu hal. Nah hal yang kedua, ketika sudah melihat nazar, ya sudah ada kecocokan di antara kedua, maka jangan terlalu ada senggang waktu. Ya, waktu yang sangat berlama. Nah itu lagi tadi, bisa ibaratnya kita aja kita mangen. Kita mangen, apakah kita mangen Mbak Agam ataukah kita mangen Mbak Urina? Iya, benar. Jadi akan banyak pintu-pintu kejelekan atau nggak masuk angin. Cuman kadang-kadang sebagian orang berpikir begini, ini kan sudah tunangan. Iya. Ini sudah tunangan, ini sudah khitbah, berarti sudah bebas. Udah setengah halal lah. Nggak ada setengah-setengah halal, walau seperempat halal, walau 10% halal. 1 ons pun kadang Iya, juga 1 ons juga nggak halal. Ya halal itu ketika terjadi akad saya nikahkan gini-gini udah selesai. Walaupun maharnya masih hutang. Benar. Nggak ada masalah, yang penting sudah halal ketika terjadi akad. Jadi supaya nggak masuk angin, ya, dan juga supaya nggak membuka pintu-pintu syaitan dalam chattingan dan yang semisalnya, maka di antara setelah dia nadhar kemudian dia khitbah, maka disegerakan. Ya, sebagaimana disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, ada 3 hal yang dimana Rasulullah SAW minta untuk disegerakan. Ketika seorang laki-laki yang sudah memang punya pasangan hidup, ya memang untuk dia nikahi, maka segera dinikahkan. Jangan hari ini dia khitbah, ya si tundut deh. Itu akan beraneka ragam, terjadi fitnah dan lain sebagainya. Ya, dan yang ketiga, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kalau memang seandainya dia khawatirkan nyoy tak mengangen, nyoy letat nih kebetulan wanita yang akan dinikahkan memang bunga desa.
Masya Allah. Wah, ini banyak yang pingin nikah dengan wanita ini atau sebaliknya. Berat godaannya Ustaz. Ya, godaannya berat. Nah, ketika ini adalah orang yang banyak dikejar, misalnya untuk dijadikan sebagai calon istri, kan banyak orang-orang yang hasad di situ. Iya. Ketika banyak ada orang hasad, dia akan banyak usaha orang untuk menggagalkannya. Maka ketika kondisinya calon istri longnyo sang urbunggung desa Banda Aceh, bunga desa Banda Aceh, bunga desa kota Banda Aceh, bunga kota Banda Aceh nih. Iya. Ya udah, mungkin dia rahasia saja. Karena kalau dia nanti broadcast, nanti wah ini kok mau sama dia ya? Iya. Padahal dia itu dulu pernah hutang, masa nggak bayar-bayar itu. Waduh. Mulai diolah seperti Iya, itu iya, kan. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, udah nggak usah terlalu banyak, jangan bawel lah. Jadi mulutnya itu dijaga. Jangan dia sendiri yang broadcast, dia sendiri yang menghancurkan dirinya. Terus yang keempat, ketika si laki-laki itu sudah berazam untuk menikah dengan wanita dan si wanita juga sudah berazam untuk menikah kepada laki-laki tersebut, udah, kalau ente memang sudah yakin, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kamu sudah berazam untuk menikah, karena bertawakal kepada Allah, jangan lagi cari-cari lagi. Iya. Ini kan sebelum proses akad, sebelum proses nadhor, sebelum proses khitbah, kan datanya sudah lengkap ini. Kenapa dia terima nadhor? Karena dia sudah siap. Iya. Udah, di situ titik berhenti. Ya titik berhenti, jangan tanya lagi, tanya sana, tanya sini, jangan kajadah hitam angin lagi ya. Banyak angin yang masuk. Banyak Ustaz. angin yang masuk ya, kadang angin putung beliung yang masuk. Ya kadang orang-orang punya tendensi khusus sama dia atau sama si Alan seperti itu. Jadi pintar-pintar lah jaga lisan seperti itu. STA TV Media Syiar Islam.